momen kayak berbeda kamu alasan akhirnya ya kepolisian itu semua olahraga untuk kepolisian melakukan proses yang terlarang di sini gini anu daerah kepolisian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyaikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya dis'ati wa li sama ajma'in khususun ila ruhi sultan awliya syai'an qadir al-jilani radhiyallahu anhu khususun ila ruhi mu'allif kitab wasiyatul mustafa al-imam al-muhaqqiqin wa zubdatul arifin Syekh Abdul Wahab Asy'arani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah wa sanila ruhi Syekhuna Kahar rahimahullah wa sanila arwahi masyayikhina fil mahad tabwirun ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joso Jombang ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa masayikhihim wa jama'iyatihim wal akhirina minhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat susun ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparing sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para jamaah
pengajian rutin kitab Wasiyatul Mustafa. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang menonton mendengarkan melalui online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati dalam hati mencari ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, halaman 21 baris yang keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, wa man qara'a, dan barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhani, surat Ad-Dukhan, wa surat Al-Mulki, dan surat Al-Mulk, Lailatul Jum'ati, pada malam Jumat, ghafarallahu, maka Allah akan mengampuni dzunubahu, dosa-dosanya, wa kafa fitnatal qabri, dan menutupi fitnah alam kubur. Hadirin rahimakumullah, ini adalah keutamaan membaca Ad-Dukhan. Nggih, Ad-Dukhan. Ad-Dukhan itu surat yang berapa? Surat yang ke-44. Ada 59 ayat. Juznya 25. Rukuknya ada 3. Suratnya Makkiyah. Ya, suratnya Makkiyah. Turun ketika Nabi masih di Mekah. Nah, di sini ayat-ayatnya berjumlah 59. Itu masing-masing itu turun ayatnya, kisahnya sendiri-sendiri. Cuma yang paling masyhur nama Ad-Dukhan itu diambil dari ayat yang nomor 10. Nggih, ayat nomor 10. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Ini ayat yang ke-10. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Jadi dukhan itu artinya kabut. Kabut, ya. Yang menyebut kabut ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Ad-Dukhan ini atau ayat kabut ini itu menyebut sebagian ayatnya itu menerangkan tentang tanda-tanda besar hari kiamat, tentang rahmatnya Gusti Allah. Ya, kabut Ad-Dukhan ini menurut sebagian ulama itu dikatakan kabut yang gelap, tebal, gak ono oksigen, dan teramat panas. Nah, salah satu asbabun nuzul, kisah turunnya ayat itu saya fokuskan ke ayat ke-10 tadi, yaitu nama Ad-Dukhan diambil dari ayat yang ke-10. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Lah, asbabun nuzulnya ngeten, Pak. Ya, ini termaktub di dalam kitab Asbabun Nuzul karyanya Al-Imam, ya, Al-Imam Al-Mufassir Al-Alim Al-Alamah, ya, As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, yang wafat tahun 1505 Masehi di Kairo, Mesir. Beliau mengatakan ayat 10 Ad-Dukhan ini terkait dengan kedurhakaan dan penentangan kaum Quraisy jahiliyah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Suyuti mengambil hadis riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang wafat tahun 650 Masehi, dan hadis ini riwayat sahih dari Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah ini bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 870 Masehi di Uzbekistan. Nopo hadise? Waktu itu singkatnya begini, orang-orang Quraisy itu semakin lama semakin menentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durhaka dumateng Kanjeng Nabi. Ya, lah kemudian Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah, ndonga nang Gusti Allah, ya Allah, sampean paringi, sampean beri musibah, cobaan, ujian kelaparan untuk orang-orang Quraisy. Akhirnya ya lapar temenan,
Bahkan ada riwayat menyatakan ketika doa Nabi dibacakan, tidak lama Quraisy mengalami kekeringan, kelaparan. Dan bahkan ada riwayat mengatakan kelaparannya seperti kelaparan zaman Nabi Yusuf alaihis salam, saking nemene. Sehingga orang-orang Quraisy mangan balung. Kono panganan belas, enggak ono wong kekeringan, gak ono panganan belas. Akhirnya mereka enggak kuat ya. Enggak kuat. Mereka kelaparan, luweh, mangan-mangan balung dan sebagainya. Akhirnya bendino iku wong Quraisy ndelok langit. Delok langit mendung gak nih kan, mendung gak, mendingan delok langit mendung gak. Ya gak mendung juga udan kena dungane Kanjeng Nabi. Masih donga ya apa wong Quraisy, wong kafir, wong jahiliyah, malaikat ya nyangkruk ae. Ya karepmu. Ya ngenteni Kanjeng Nabi. Nah, kemudian Nabi tahu wong Quraisy iki bolak-balik metu omah ndelok langit ae lapo nih, ndelok langit ya, nyawang langit. Akhirnya turun ayat ini 10 ya. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin ya. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Akhirnya ono wong lanang kendel Pak marane Kanjeng Nabi. Kendel. Ya Rasulullah, hei Muhammad, jaman sakmono kan wong nyebut Rasulullah kan apa? Nama. Ya gengsi kan. Ya. Ya Muhammad, mbok yo dung minta doa nang Allah supaya udan ya, supaya udan. Ya jeneng Nabi kan umat ya, rahmatan lil alamin. Didungakno Kanjeng Nabi ya, akhirnya mereka mendapatkan hujan dari sebab dungane Kanjeng Nabi. Lagi turunnya ayat 10 surat Ad-Dukhan. Jadi kabut. Datang kabut ya kan. Nih. Tetapi Kanjeng Nabi sudah tahu, Pak. Kalau misalnya mereka setelah membuktikan mukjizat Kanjeng Nabi ngendekno langit, ngedukno udan sakjek saknyek, iku pasti duraka lagi. Ya, gak mungkin masuk Islam ikut Kanjeng Nabi. Wis seru Kanjeng Nabi, gak apa-apa dia. Ini tandanya apa? Walaupun yang minta itu wong sing maksiat ya apa ae, maksiat durhaka wis karo-karuan, tetap kita akan beri. Karena Nabi rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin ya. Hati-hati. Rahmatan lil alamin. Lah alamin ku apa? Ya jero dunya apa? Ya ya wong Majusi, wong Yahudi, wong macam-macam ya. Jadi merahmati sekalian alam. Nah, bener Pak, akhirnya orang Quraisy itu durhaka lagi, gak gelem melok Kanjeng Nabi. Jelas-jelas kan, ya kan, udan dindek langsung mandek, kelaparan, kemudian donga nang Gusti Allah langsung udan mudhun, kan jelas. Wong jenenge wong kafe tertutup hatinya teko hidayah. Akhirnya mari ngono mereka kembali ke asal, bentak-bentak Kanjeng Nabi. Durhaka ana Kanjeng Nabi, gak melok Kanjeng Nabi, ngelokno Kanjeng Nabi. Sabar temen Kanjeng Nabi niki ya. Gak niru sampean. Gak iso niru. Akhirnya Allah dawuh melalui Jibril surah ayat ke-15. Coba sambil Ad-Dukhan ya. Inna kasyiful adzabi qalilan innakum aidun ya. Saat temene kalau kami melenyapkan siksaan itu agak sedikit ya, sungguhnya kaummu akan kembali ingkar. Ya, kembali ingkar. Temenan ingkar temen ya, ingkar temen. Nah, ini tanda Pak bahwasanya ketika orang mengalami musibah itu pasti ingat Allah. Lek mengalami ujian, kesengsaraan, kesusahan, masalah, problematika apapun pasti eling Gusti Allah. Lek ono kesusahan keseudan eling Kanjeng Nabi wong Quraisy kan. Nah, tapi lek ono kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kekarepan sudah tersampaikan lali Gusti Allah, lali Kanjeng Nabi. Makanya Gusti Allah dawuh dan Quran ya, sapa sing wong mukmin lek wong seneng tetap itu bersifat syukur, lek wong kena kesusahan, musibah, ujian harus bersabar. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar.
Wis iku tok penggawean wong umum mukmin loro iki. Wayahe tanggal 6 bersyukur. Tapi ya aja syukur to, ya sedekah, ya bagi-bagi. Koncone dibel, ditraktir ngopi. Oh, itu sedekah itu. Sedekah. Ya. Seneng kan sampean ditraktir kan? Seneng. Ya. Ayo ngopi. Ya. Mas Samsul biasanya posisi. Wah, iki tanggal 6 iki ngono ta. Kabeh gak cerdas ya. Langsung oke di mana? Ngono. Bek menawa di traktir. Nah, cuma itu orang mukmin, Pak. Apa ya seneng, wae bahagia, seneng itu harus bersyukur. Oleh waya susah, cobaan musibah kudu bersabar. Iki loro iki tok. Iki sifat-sifat yang angel bagi orang-orang mukmin. Nah, ya. Ojo kualik SMS. Seneng melihat orang susah, susah melihat orang seneng. Iki akeh saiki, Pak. Kuwatah ngoten. Syukur kapok. Oh, ya. Padahal nyun sewu, energi ucapan negatif yang keluar dari mulut kita itu enggak bisa kembali. Energi loh, Pak. Segala apapun yang kita lakukan energi itu. Mbok itu kita nyambut gawe, doa kita, zikir kita, ucapan lisan kita. Itu energi. Energi sudah keluar dari tubuh kita, lesan kita, pikiran kita, doa kita, kayak balik. Balik apa? Ya balik sing misalnya sampean ngomong syukur kapok lah, kapok balik nang sing ngomong. Ya, syukur balik sing ngomong. Lah, wong karek ngene cek angele. Misale Pak Nur Alam tuh helikopter. Misale tuh helikopter. Ya tok ya karuan wong karek ini tok angel. Ya Allah, mugi-mugi helikopternya berkah. Lho, nungo kan? Yang ngono tok cek angel lho. Saolek tanggoe tuku sepeda anyar. Sepeda apa jenenge sing anyar Faizo apa? Viso. Yamaha misalnya. Ya syukur misalnya alhamdulillah tanggoku tuku motor, muga-muga berkah. Iku ya donga sampeyan balik iku ngene. Wong karek ngono tok lho angel saiki kan. Ya Allah nya. Niki para hadirin rahimakumullah, makanya wong kadung eling nang Gusti Allah iku wayahe seneng. Wayahe gak ada masalah, iku eling nang Gusti Allah. Wayahe susah ya lali. Ya, padahal kesenangan itu sejatinya adalah ruang melalaikan kita dari tujuan. Makanya ono patah mengatakan orang yang hidupnya hanya untuk mencari kesenangan semata, maka itulah hakikat penderitaan. Ya coba sampean bayaran UMR seneng tok menino entek turun tanggal 10. Menderita. Ini yang dimaksud ya. Nah, jadi karena itu ya kalau misalnya kita seneng itu lali Gusti Allah, waya susah eling Gusti Allah wajar, menungso. Tapi lek iki digawe karakter, digawe kebiasaan, kuwatir muncul penyakit hati. Iya, penyakit hati. Gak terima nang Gusti Allah. Sampe delok kathah niku. Ngene ya, gara-gara ini. Nah, lek gara-gara wong gak masalah lah, dosa wae titik nang wong. Tapi lek sampean coba nyusahu naudzubillah ngene gara-gara Gusti Allah iki gak adil. Misale lho hati-hati. Kadung metu ucapan. Nah, lek sampean lali ngomong ngono langsung istighfar. Iki penting. Jadi malaikat katanya kasih itu. Misalnya kurang ajar, katanya nyatet astagfirullahaladzim. Kasih itu, Pak. Lo kasih itu. Loh iya, memang ada riwayat ketika kita mengucapkan sesuatu yang buruk, kelakuan yang buruk, itu malaikat menunggu, Pak. Menunggu kira-kira berapa saat, apakah dia tobat atau mengucap istighfar atau jadi sepuro, nih kan. Nah, lewes ngono baru dihapus, ya. Itu ada riwayat seperti itu. Ya. Jadi ini para hadirin rahimakumullah. Jadi intinya apa? Kalau saat kondisi bahagia, kondisi seneng, duwe akeh, tanggal 6 misalnya nggih, oleh hadiah, kan seneng. Berarti harus bersyukur. Ya.
Lah syukur gampang syukur ya. Tapi sampean coba duwe dhuwit, jole ngeten. Wong lek nyumbang tenaga akeh. Nyumbang apa jenenge? Waktu akeh. Sing wangel li amwalikum. Dunya sampean sing angel. Coba delok Quran ya. Wong sing berjuang bi amwalikum wa anfusikum. Sing disebut apa? Amwal, harta benda. Nomor 1 harta benda, baru wa anfusikum, dirimu. Dirimu termasuk apa? Kepintaran, intelektual, waktu, kemampuan, skillnya dirimu, anfusakum. Sing melekat dalam diri kita. Loh, sing pertama amwalikum lho, Pak. Wah, angel iki. Sawane gampang. Sampean loman, bojone gak loman. Musibah ini. Mas Fahmi misalnya kan cuma 50.000 ya. Bojone ro duit biru. Ojo biru ya. Ijo ya. Nah itu ujian. Yang ujian. Jadi seperti itu. Jadi syukur itu adalah syukur ya oleh apa wae senangan harus ingat Allah ya. Ya enggak ngomong tok dibuktikan. Nah, sikap ini yang saya Pak, salah satu sikap yang Nabi membuat takjub kepada umatnya. Takjub ya. Ya, Nabi dawuh, aku ki takjub dengan hambaku sing ngene-ngene apa? Nabi itu takjub, heran. Takjub lah, ajib ya. Itu terhadap umatnya ketika dalam kondisi senang bersyukur, ketika kondisi susah bersabar. Nabi mengatakan ini umatku sing ajib, sing menakjubkan. Waya susah yo zikiran, waya seneng yo zikiran. Waya susah ya sedekah, waya seneng ya sedekah. Cuma sedekah beda, Pak. Ojo kemudian duwe dhuwit, sedekah dhuwit monggo. Tapi lek gak dhuwit ya sedekah mesem. Ya ana watu pinggir rembong, tengah embong diinggirno. Ana wong assalamualaikum, ana wong gak dhuwit didongakno. Iki sedekah kan ini. Ngewangi wong nyebrang dalan sedekah. Ya, macam-macam tingkatan sedekah. Lah, kemudian Nabi mengatakan lek ana umat kowe seneng iku syukur, wayahe ujian apa musibah itu adalah bersabar, maka itu umatku. Ajaban di amril mukmini. Saya sangat takjub dengan perkara urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, dan itu urusan semuanya kebaikan. Ya. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini, dan ini tidak akan dilakukan kecuali oleh orang mukmin. Apa sikap yang membuat Nabi takjub kepada umatnya? Apa? In asobathu syarra'un syakara. Ketika dia ditimpa kesenangan, syakara, maka bersyukur. Ya. Sebaliknya, wa in asobathu ya dzarra'un sabara. Ketika ditimpa kesusahan, ya, ujian atau apapun, sabara, bersabar. Makanya mau jawab jelas tepat. Sing sabaro dari kata sobaro, bersabarlah. Ya, ini. Fakana khairul lahu, maka itu bagus untukmu. Nah, Nabi mengatakan ajaban, menakjubkan, membuat saya takjub, ajib. Sampai ajib, kan? Itu takjub, ya. Takjub dengan heran, itu adalah ajib. Ya. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimana keutamaan ad-dukhan al-muluk besok ya, biar gak terpisah-pisah dua surat ini. Dewe-dewe, ya gampang dipahami. Nah, fadilah dari ad-dukhan niku banyak riwayat. Walaupun sebagian ulama-ulama yang di luar diri kita itu menganggap hadis-hadis keutamaan ayat surat itu kebanyakan kata mereka dhaif atau mungkar. Ya silakan, itu pendapat mereka. Tapi kita punya guru semuanya ada keterangan tentang riwayat hadis keutamaan Al-Qur'an. Punya sanad semua, ya. Contoh, ada keterangan dari Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk membaca surat-surat Al-Qur'an pada malam Jumat. Ya, pada malam Jumat. Surat apakah?
Apa koya, apa Yasin, apa Al-Kahfi, apa macam-macam. Lah, Imam Ghazali ini adalah juga ahli hadis. Siapa yang enggak percaya kalau Al-Ghazali hadis? Percaya. Ya. Orang-orang yang benci dengan Al-Ghazali banyak. Dianggap Al-Ghazali hadisnya palsu kah? Kabeh. Bukan. Lah, beliau mengatakan kalau malam Jumat itu silakan dibaca surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, surat Toha, surat Yasin. Semua ada riwayatnya. Yo sing paling sahih malam Jumat ada Jumat Al-Kahfi, monggo. Monggo. Itu memang apa? Bukhari Muslim. Tapi kemudian apakah sampai menolak riwayatnya Tabrani? Apakah menolak riwayatnya Imam Ahmad? Apakah menolak riwayatnya Imam Al-Hakim, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban? Enggak. Nah itu boleh pilih-pilih. Selama ada hadis riwayat imam hadis yang sikoh, itu walaupun dhaif tetap kita laksanakan sebagai amal ibadah keutamaan, boleh Pak. Itu jumhur ulama muhaddis, ya boleh. Nah kalau bisa menurut guru saya keterangannya ketika ngaji Bidayah Al-Ghazali itu Al-An'am, surat Al-Kahfi, surat Toha, surat Yasin dibaca satu paket malam Jumat. Al-An'am, Al-Kahfi, Toha, Yasin malam Jumat. Tua wae Pak. Tua keturun akhirnya kan. Lama lek maca ber keturun alhamdulillah oleh pahala sampean. Lek keturun temen ya, gak turu-turuan. Misalnya Yasin terus keturun, insyaallah oleh pahala Yasin utuh. Ya, tapi aja di pura-pura Yasin. Ini. Nah, kalau nggak bisa, ya pilih salah satu. Al-An'am monggo, Al-Kahfi monggo, atau surat Toha monggo, Yasin monggo. Semua dari riwayatnya. Ya. Ada yang mengatakan Al-Kahfi yang paling sahih, Yasinan malam Jumat itu ndak sahih. Monggo, karepmu. Hadis ini banyak, nggak situ tok, kan? Ini. Lah, kalau misalnya nggak bisa empat paket ini, maka Al-Ghazali mengatakan ada 2 paket, ya, buy one get one. Wah. 1 dapat 2. Jadi malam Jumat bisa dikatakan 2 surat dalam 1 paket. Contoh, malam Jumat atau hari Jumatnya itu baca Yasin plus Ad-Duhan. Plus ya. Atau yang kedua maca Ad-Duhan Al-Mulk atau As-Sajadah malam Jumat. Jadi saya ulangi, bisa 1 paket Al-An'am, kemudian Al-Kahfi, kemudian Toha, kemudian Yasin. Ya. Kalau nggak bisa salah satu. Atau ada 2 paket 1 surat. 1 paket 2 surat. Baca surat Yasin dan Ad-Duhan. Ya, atau yang kedua baca surat Al-Mulk dan As-Sajadah. Nah, ini paket. Ya. Loh, gak esok kedewan, macaku gak esok banter. Yo milih salah siji, ojo salah loro. Lah gak maca berarti. Apa yang pengen loro. Ini, ya. Kemudian para hadir rahimakumullah, keutamaan banyak, Pak. Dalam kitab tafsir para ulama-ulama salaf ya, juga ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, juga kontemporer itu banyak kejelasan tentang riwayat keutamaan ayat Al-Qur'an. Sebab setiap ayat yang kita baca dari Quran itu ada energi spiritualnya. Setiap energi spiritual itu ada khasiatnya. Ini yang ngomong ahli Quran, Kiai Ahmad Sakho, ya. Ini ngomong begitu, ada spiritual tertentu. Dan yang faham tentang spiritual tertentu ini, khususnya ini adalah ulama-ulama ahli Al-Quran, ahli kasaf, ahli Quran, ahli ma'rifat dan sebagainya, ya. Salah satu ulama yang terangkan, ulama yang terkenal, ya, Imam As-Suyuti. Siapa yang gak tahu As-Suyuti? Imam As-Suyuti rahimahullah yang wafat tahun 1505 Masehi di Mesir. Dalam kitab beliau, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya, beliau mengatakan apa?
Juga ada juga dalam kitab yang lain, kitabnya Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Ada kitab tafsir Ibnu Katsir, terkenal nih kan. Nah, banyak juga yang lain, ya. Apa keutamaannya? Salah satu keutamaan ad-dukhon, kita baca malam Jumat atau hari Jumat, itu sampean akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Ya, sab'una alfa malak, 70.000 malaikat. Apa gak seneng sampean? Didongakno 70.000 malaikat maca ad-dukhon malam Jumat. Loh iki hadis gak ya terserah yang bilang terserah ya kan. Cuma riwayat ini masyhur Pak. Masyhur. Lek yakin gini, cak yakin. Jadi ada hadis Kanjeng Nabi ya dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, juga kitabnya Fi Itqan fi Ulumil Quran As-Suyuti itu ngeten. Ya, man qara'a Hamim ad-Dukhon, barang siapa yang baca Hamim ad-Dukhon fi lailatin, setiap malam, bukan malam Jumat ya, fi lailatin, dalam setiap malam, asbaha yastaghfir lahu sab'una alfa malakin, maka ketika pagi harinya dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Oh, gak seneng sampean? Masya Allah, ini amalan enteng, cuma kadang kita ngenteng no. Amalan sing gampang, kadang kita sering gampang no. Ya minimal saumur urip lah ae diwaca ya, ad-dukhon dalu. Ya, ini. Nah, riwayatnya dahsyat Pak, jalur sanadnya. Contoh. Hadis ini memang riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah ya. Ini riwayat banyak ulama. Sanadnya dari Imam Sufyan bin Waqi' ya. Itu ulama tabi'in wafat tahun 812 Masehi di Kufah. Dari gurunya Imam Zaid bin Khubbab ya. Ya, kemudian dari gurunya Imam Umar bin Abi Khasyam Al-Yamami, dari gurunya Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, dari gurunya Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf rahimahullah, dari Abu Hurairah. Sanadnya bersambung sampai Kanjeng Nabi. Makanya wong yang belajar hadis lek gak ilmu sanad kadang ngenteng no hadis, kadang dhaif no hadis. Sapa sing gak ro Yahya bin Abi Katsir, ulama masyhur kibar, ulama ahli tafsir, ya. Sapa sing gak ngerti Imam Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anaknya Abdurrahman bin Auf, ya, dan sebagainya. Sapa gak kenal Imam Sufyan Al-Waqi dan sebagainya. Masyhur semua yang meriwayatkan hadis ini. Loh, hadisnya dhaif ya silakan, ya monggo gak usah ngamuk sampean, hak mereka. Contoh misalnya ngene, Mas Yuli asli Lasem, enggak, asli Madura, ngono kan? Padahal salah. Ya jarno babano. Misalnya gitu kan. Ya, kau usah mempeng sampean. Nah, tanyakan Mas Yuli Sohibul alamatnya. Bener enggak Madura? Enggak, aku Lasem. Coba selesai kan. Enggak usah kemudian Mas Cakolit asli di Bluro apa Gresik? Belum tawur dhewe. Ya takok Sohibul ya alamatnya. Ya. Nah, saya sebutkan ya, sapa sing maca ad-dukhon pada setiap malam, maka dia pada pagi harinya akan didoakan oleh 70.000 malaikat, sab'una alfa malak ya. Itu hadisnya banyak Pak, ratusan ulama hadis nih menyebutkan. Contoh ya, ini ada dalam kitab Imam Ibnu Arabi ya. Imam Ibnu Arabi yang punya gelar Syekhul Akbar, guru besar. Ya, sing wafat tahun 1270 Masehi ya di Damaskus. Juga ada dalam kitabnya Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali, Madzhab Hambali ya, sing wafat tahun 1201 Masehi, termasuk salah satu murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Loh,
Hambali. Ya, ada lagi Imam Abu Bakar bin Al-Mundhiri. Ya, Imam Al-Mundhiri Asy-Syafi'i. Saya bingung, ono Al-Mundhiri, ono Ibnul Mundhir. Dua lega bedane bingung sampean. Foto-foto Mundhir. Jadi Imam Al-Mundhiri Asy-Syafi'i dalam kitab At-Targhib wa Tarhib itu wonten ya. Dia wafat tahun 1258 Masehi di Mesir. Ada lagi ulama hadis yang masyhur, Imam Ad-Dimyati, juga ada dalam kitabnya yang masyhur kitabnya ini. Kitab Al-Muttajir Ar-Rabih fi Thawabil Amal Sholeh. Ada. Wafat tahun pinten? Wafat 705 Masehi. Tabi'in. Ya, tabi'in. Lho jare melok ulama salafus saleh. Tapi lek ana ulama salafus saleh nyerangno ya gak dipercaya. Susah nih kan. Susah. Ana mana Imam Az-Zailai, Imam Al-Munawi, Imam As-Suyuti, Imam Al-Baihaqi, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Murdawai, Imam Muhammad Ibnu Nasir. Kuwatah, Pak. Ulama-ulama salaf yang meriwayatkan man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha sab'una alfa malakin. Kuakeh riwayat yang meriwayatkan keutamaan maca ad-dukhan setiap malam. Paham nggih? Lah baru ada pada riwayat At-Tirmidzi, riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat Ibnu Murdawai, riwayat Imam Ibnu Nasir, baru ana redaksi beda, Pak. Sing pertama redaksi ini apa fi lailatin kan. Lah, 4 ulama hadis ini riwayatnya beda, redaksinya sama apa beda. Sama Abu Hurairah, mangkor ahamim ad-dukhan fi lailati Jum'atin. Nah, baru ketemu. Berarti kitab yang sama baca pegang itu enggak ono rawahu kan, HR enggak ono kan. Ternyata ada dalam kitab-kitab ulama salaf. Termasuk redaksi dari Imam At-Tirmidzi, mazhab Syafi'i, sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Termasuk riwayat Imam Al-Baihaqi, mazhab Syafi'i, sing wafat tahun 1066 Masehi di Iran. Ya. Ini keterangan ulama-ulama dulu semua ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi redaksinya ada yang berbeda. Fi lailati Jum'atin asba'a maghfuran lahu. Ngoten ya. Ini. Kemudian ada juga riwayat ulama lain, Pak. Imam Al-Busiri rahimahullah mazhab Syafi'i ya, sing wafat tahun 1213 Masehi di Mesir. Juga ada riwayat dari kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i. Apa bunyinya? Redaksinya berbeda, hampir sama. Man qara'a lailatal jum'ati ya hamim ad-dukhan wa yasin. Loh, ana yasine. Asbaha, ketika nanti pagi harinya maghfurun lahu, maka dia diampuni oleh Allah. Wes duwa Pak, akeh jok kuwatir. Ya, guru-guru kita lek ngamal sesuatu pasti ana riwayate, gak mungkin ya. Oh, gak sahih. Angkat gak sahih terus dhaif ngono ta? Ndak, ya. Kudu belajar hadis. Makanya lek wong kepengin belajar hadis, gak ngerti hadis, ngomong-ngomong hadis salah kabeh. Akhirnya gak dadi ahli hadis, dadi ahli hadas. Susah nih kan. Kon wudu maneh, guys. Wudu maneh atas terus. Ini para hadirin rahimakumullah. Ketika fadilah maca ad-dukhan ya, ini juga wonten ten riwayat Imam At-Tabrani rahimahullah sing wafat tahun 971 Masehi di Iran. Juga ada riwayat dari Imam Ibnu Murdawai ya. Nah, ini dari siapa? Dari sahabat Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an sing wafat tahun 700 Masehi di Suriah. Sahabat Kanjeng Nabi perawinya. Apa hadisnya? Man qara'a hamim ad-dukhan. Bukan hamim, sebab awal ad-dukhan hamim. Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailati Jum'atin. Oh, malam Jumat.
bener iki kitab iki, kan. Kitab ini dhaif kabeh, gak ono perawine, kan. Ya pancene sing gawe kitab ditipisno, cek gampang dipahami wong awam. Oleh sampai ngurek-ngurek riwayat kitab niki ya golek kitab sing gede, insyaallah ketemu lek gelem, lek iso maca. Ngono tok ae, Pak. Nah, ya, fi lailati Jum'atin au yaumi Jum'atin. Sapa sing maca atukhon pada malam Jumat atau hari Jumat, banallahu lahu, maka Allah akan membangunkan apa? Baitan fil jannah, rumah di surga. Atukhon sampean bangun omah, atukhon sampean bangun omah, akeh kaplingane sampean. Lah kok terima sertifikat di sana nanti, serah terima sertifikat rumah di surga. Cari cak golek kok akeh sertifikate bal dem dalu mau maca. Loh, iki kok titik eling tok. Tanggal 6 kalau diwaca ini. Nah, dibangunkan rumah oleh Allah di surga, Pak. Ya, dibangun rumah malam Jumat, hari Jumat, surat Ad-Dukhan. Loh, ana keterangan ada. Tidak hanya ulama Syafi'i, Pak. Ulama Maliki masyhur, Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Asy-Syafi'i Al-Maliki Al-Khalwati rahimahullah sing wafat tahun 1800 Masehi. Dalam kitabnya yang terkenal, kitab Tafsir As-Sawi, beliau juga menerangkan orang yang baca Ad-Dukhan nanti banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Tapi ulama beda pendapat, baitan ini bentuknya rumah yang memang fisik di surga ataukah hanya semacam tamsilan atau umpama. Wis gak usah ngurusi ku sampean, sementing ngamal loh, ngoten. Ya. Gak usah debat tentang yo mak gak yo. Ukurannya piro iki? Tipe piro? Gak usah. Iki urusane Gusti Allah. Untuk lawange gak ya, gak usah dipikir. Ya. Kemudian yang keempat napa? Khasiatnya Ad-Dukhan. Maka sampeyan akan mendapat ampunan Allah juga wazuwija minal huril ain. Sampeyan dinikahkan dengan bidadari yang namanya huril ain, hurun ain. Ya. Hurul ain itu bidadari yang salah satu bidadari yang paling cantik di surga, Pak. Maka diarani hurun ain. Motone itu jelita, motone itu kayak mutiara, motone jelalatan, delok wong sing soleh masuk surga. Ya. Iku sampai betisnya itu tembus sampai pahanya saking muluse, ngoten, Pak. Ya Allah. Bahkan kecantikannya hurun ain tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Oh, paling wayu nang bumi, ya waran kon apa-apane ambek hurun ain. Paling mbek sedhet tok gak nyucuk sampean. Ngono ae, Pak. Ya, niki. Ya. Itu. Loh, apa buktinya kalau misalnya iya ini riwayat ini walaupun dikatakan dhaif, tapi ulama lain mengatakan ini hadis yang bisa diterima. Contoh, hadis yang mengatakan wazuwija minal huril ain, maka orang yang membaca Ad-Dukhan akan dinikahkan mendapatkan istri dari bidadari huril ain atau hurun ain. Ini riwayat dari Imam Ad-Darimi. Ya. Ad-Darimi ini adalah ulama hadis besar, Pak. Itu wafat tahun 829 Masehi di Oman. Lah, sampai nggak ngerti, Imam Ad-Darimi ini adalah maha guru dari ulama-ulama hadis. Ad-Darimi ini rahimahullah itu gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Abu Dawud, gurunya Imam Tirmidzi, gurunya Imam Nasai, gurunya Imam Ibnu Majah, gurunya Imam Rajab bil Marja, Imam Ibnu Bashar, Imam Ibnu Yahya, Imam Ibnu Abu Zur'al Al-Hatib Ar-Razi. Banyak, Pak, ulama-ulama hadis besar. Imam Ibnu Faris termasuk. Ya, itu murid-murid dari Imam Ad-Darimi yang meriwayatkan bahwa orang yang baca Ad-Dukhan akan mendapatkan wazuwija, ya, apa?
dinikahkan atau mendapat jodoh minal huril ain, dari bidadari kalangan huril ain. Ya, wahyu, ya, ayu. Loh, terus orang yang protes Kanjeng Nabi, orang yang protes. Nah, terus aku muni lek bojoku oleh bidadari, aku tak endi Kanjeng Nabi. Wis cemburu nek bidadari kan. Kanjeng Nabi dawuh, ya itu memang jatahe wong saleh sing masuk surga, tapi sampeyan pasangan sampeyan sing masuk surga bareng-bareng iku di atas huril ain. Ya balik malih pasangan, ya. Di atas huril ain. Sing ngomong ngeten iki sinten? Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dalam kitab beliau, ya, kitab beliau ada kitab kitab saya lupa namanya. Ada penjelasan ngoten, ya. Juga ada menjelaskan dari kitab yang lain, istrinya yang solehah ketika pasangannya masuk surga bersama-sama, maka itu menjadi pemimpin bidadari huril ain. Oh, ya kan? Ini makanya wong yang paling bahagia menurut Imam Syihabuddin, ya, Syihabuddin Utsman itu mengatakan dalam kitabnya, orang yang paling berbahagia di akhirat besok adalah orang yang masuk surga dengan pasangannya. Ini paling bahagia. Ya, ini. Nah, apalagi ya, keutamaan Tuhan. Ini kalau dibaca terus-menerus, Pak. Artinya mbuh iku mbuh awan, mbuh bengi, sakar sampeyan, sak longgare misalnya. Itu akan menurut keterangan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, orang itu atau tempat yang dibacakan ad-duhan itu akan menimbulkan ketenangan, kedamaian, ya, keberkahan, pahala berlipat ganda, ya. Ini loh, aku gak percaya soalnya gak ada sohe, ada sohe. Imam Bukhari sendiri yang merawikan apa? Beliau Imam Bukhari mengatakan orang yang membaca fasih ya, ad-duhan, fasih ad-duhan, maka akan ditemani oleh malaikat. Sampeyan dikonco malaikat sampeyan maca ad-duhan. Wong sing macae terbata-bata, ya. Kepengin oleh ganjaran Gusti Allah, tetap nanti juga dapat pahala dikoncone malaikat plus apa plusnya? Pahala 2 kali lipat. Soalnya berjuang moco. Ya. Kadang-kadang wong sing gak maca Quran kadang pahala ya kayak iki. Ya itu, Pak. Jadi ini Bukhari yang mengatakan begitu, ya. Atau yang lain tuh apa? Yang lain adalah boleh, ya, boleh dibaca bareng-bareng. Boleh. Contoh sampean punya rumah baru misalnya, toko baru dan atau tapi ojo bojo baru, Pak. Omah baru, warung baru, kendaraan baru, dibacakan ad-duhan. Nah itu dibaca bareng-bareng, monggo nanti mendatangkan ketentraman, keselamatan, keberkahan, kedamaian, bismillah waridho Allah. Dan di mana dia baca ad-duhan, maka dia akan mendapatkan rahmat Gusti Allah. Dan rumah yang selalu dibacakan ad-duhan dengan istiqomah, maka rumah itu akan dijaga oleh malaikat. Lek wis jaga malaikat insyaallah omahe berkah. Ngoten. Sing parang elek-elek gak ngira kerasan, soalnya ana malaikat. Jadi kita bisa mendatangkan malaikat di Gusti Allah dengan amal-amalan yang sudah ditunjukkan oleh ulama-ulama terdahulu. Salah satunya adalah baca ad-duhan. Paham ya? Niki para hadirin rahimakumullah, lek gelem maca ad-duhan ana ijazah maca donga sak marene maca ad-duhan. Cuma gak sampean online. Tawi ae nggo grup ya. Ya, ada doa agak panjang. Jadi sampai mari maca ad-duhan ana dongane. Mari maca Yasin ana dongane. Maca Al-Mulk ana dongane. Maca Kursi ana dongane. Kabeh ana dongane. Ya. Nah, ini doa ini memang bukan dari Kanjeng Nabi, tetapi susunan dari ulama wali. Ya, itu salah satunya dalam kitab Majmu'ah Azab wa Aurat, ya, Asy-Syekhul
Kabir Ibnu Arabi, karangannya Imam Diyauddin Ahmad bin Mustafa ya, An-Naqsbandi ya rahimahullah, ada panjang doanya. Allahumma inni as'aluka bi asma'ika ya mu'minu ya muhaiminu ya muzayyinu ya rabbi, dan seterusnya. Lek gelem maca tak WA, gak gelem maca ya eman. Masuk pajangan to. Nih, lah saya terakhir. Lek maca ad-dukhan mendatangkan 70.000 malaikat mendoakan sampean. Ghufira lahu kan, yastaghfiru lahu kan itu kan. Nah, apakah ada amalan lain yang sama didoakan oleh 70.000 malaikat? Ada. Satu ad-dukhan tadi kan, malam Jumat atau hari Jumat. Yang kedua, sampeyan nyambangi wong loro dengan ikhlas. Tapi dari guruku, lek nyambangi tok akeh tunggale. Maksudnya yo nyambangi, yo ngele-ole, yo bantu, yo ndongakno. Lek ikhlas itu langsung, kalau dia menjenguk pagi maka sorenya akan didoakan 70.000 malaikat. Lek menjenguk sore maka paginya besok didongakno 70.000 malaikat. Paham nggih? Ini hadis Imam At-Tirmidzi, hadis Imam Hambali, hadis Imam Ibnu Majah, dan beliau menyatakan, Tirmidzi menyatakan ini sanadnya sahih. Sing wong nyambangi wong loro didongakno 70.000 malaikat, sanade sahih menurut keterangan Imam At-Tirmidzi. Terakhir, apa amalan yang mendatangkan doa 70.000 malaikat? Adalah kita sholat sebelum zuhur 4 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur. Itu akan mendatangkan doa dari 70.000 malaikat. Loh, dari mana sumbernya kok sampai berani mengatakan? Dari ulama salaf yang bernama Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah, sing wafat tahun 849 Masehi, dalam kitab yang masyhur, kitab Al-Musannaf. Yo, beliau mengatakan begitu, Pak. Imam Ibnu Syaibah juga maha gurunya ulama hadis. Bahkan beliau juga mengatakan sing sholat 4 rakaat sebelum zuhur qobliyah dia, itu berani beliau mengatakan sama dengan atau menyamai pahala sholat fajar, sholat qobliyah subuh. Sampeyan qobliyah yang nglakoni 4 rakaat zuhur ya nglakoni double sampeyan pahala fajar. Nah ini para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian ketika 4 rakaat itu sebelum zuhur ojo lali sampeyan ndonga. Kenapa ndonga? Sebab waktu sebelum zuhur kita sholat 4 rakaat qobliyah zuhur, maka itulah menurut riwayat sahabat Kanjeng Nabi ya, Abdullah bin Sa'ib Al-Mahzumi radhiyallahu an, beliau mengatakan itulah saat pintu langit terbuka. Paham ya? Nah, ini para hadirin rahimakumullah, itu hadis hasan riwayat Imam Hambali ya, Tirmidzi, juga ada dalam keterangan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wis ya, ad-dukhan ya, ad-dukhan. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.